Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, amar ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Ini masih kosong sama. Nanti menjelang akhir nanti kita nikmat Ramadan kita rasakan karena iman. Allahu Rahman, sholawat salam kita sanjungkan Nabi Muhammad khairil anam. Sahur dan subuh terasa indah, lapar dan haus terasa indah, tahan amarah terasa indah, tundukkan nafsu terasa
terasa indah. Berbuka puasa terasa indah, sholat tarawih terasa indah, baca Al-Quran terasa indah, hati yang damai terasa indah. Marhaban Ramadan, 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 marhaban Ramadan. Ramadan yang indah. Mungkin kita tidak tahu kapan kita mati dan hidup. Mungkinkah kita bisa berpuasa di saat bulan Ramadan yang akan datang? Janganlah engkau tidak berpuasa hanya karena tidak kuat menahan hawa nafsu yang terus berdatangan. Kita sebagai manusia adalah makhluk Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna, yang punya akal pikiran yang jernih. Infak sedekah terasa indah, tunaikan zakat terasa indah, bantu si miskin terasa indah, tolong si lemah terasa indah. Marhaban Ramadan, 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 marhaban Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala kulli hal. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
hudal linnasi wa bayyinatin minal wa qala aydan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin al-ayah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam situasi kita semua tetap dikaruniai kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban puasa, dan juga tetap semangat untuk melaksanakan ibadah yang lain. Hal ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena banyak orang yang sehat, masih muda, bahkan berbadan kekar, tetapi tidak mampu berpuasa. Sementara tidak sedikit orang yang sudah tua, sudah sepuh, badannya juga sudah lemah, bahkan sakit-sakitan, tetapi masih mampu berpuasa dan tetap semangat melaksanakan ibadah yang lain di bulan Ramadan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ramadan rahimakumullah, tentu semua itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kita pantas bersyukur kepada Allah seraya memohon kepadanya, semoga kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik sampai selesai nanti. Kemudian kita semua mendapatkan karunia yang besar dari ibadah yang kita lakukan, yaitu menjadi lebih tambah jiwa takwa kita kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat. Pada bulan ini Quran pertama kali diturunkan dan sekaligus menjadi awal bi'tsah atau kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Ramadan setiap muslim diuji kepekaan spiritual dan sosialnya. Maka memperbanyak salat, memperbanyak zikir, tafakkur, dan membaca Al-Quran adalah bagian dari amalan-amalan yang dapat mendekatkan seorang muslim kepada Allah. Menahan geliat lapar di siang hari, kemudian zakat, sedekah, semua itu adalah bagian dari amalan yang dapat mendekatkan hubungan antar sesama umat manusia. Itu bermuara kepada satu tujuan, agar kita semua memiliki sikap hidup yang menumbuhkan jiwa rahmat kasih sayang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala namanya sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian, berbicara tentang rahmatan lil alamin, maka yang pertama, Islam hendaklah menjadi rahmat bagi kehidupan kaum muslimin sendiri. Ini yang pertama. Sehingga dengan demikian kehidupan sesama umat Islam ini harus betul-betul
terjalin dengan indah, menampakkan bahwa betul-betul umat Islam ini sebagai umat yang penuh dengan rahmat. Sebagai sesama pengikut Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah firmankan, innamal mu'minuna ikhwah, semua umat Islam, semua orang-orang yang iman itu adalah bersaudara. Oleh karena itu, supaya rahmat ini betul-betul bisa diterapkan, maka harus terjalin ukhuwah yang indah, bukan memperbesar perbedaan, apalagi mempersubur musuhan. Coba kita tafakkur atau merenung sejenak. Biasanya di bulan Ramadan ini kita diuji seberapa dewasa kita bisa menyikapi perbedaan di antara umat Islam sendiri. Contoh, sejak dari awal sampai akhir Ramadan, ada yang mengatakan sejak dari sahur sampai futur, ada hal-hal yang memang secara fikih berbeda. Yang satu ketika melafazkan niat puasa dengan keras, nawaitu shaumal ghadi an adai fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Yang lain cukup di dalam hati. Ketika berniat sholat, yang satu dengan suara yang keras, yang lain cukup di dalam hati. Ketika melaksanakan sholat tarawih tanggal 17 ke atas, ada yang membaca doa kunut, ada yang tidak. Zikir ba'da sholat, ada yang dibaca dengan keras, ada yang dengan sir. Belum lagi kita masih ingat bagaimana penentuan awal Ramadan, akhir Ramadan, yang satu memakai metode ru'yatul hilal, yang satu dengan hisab hakiki wujudul hilal, dan lain sebagainya. Disinilah kedewasaan umat Islam diuji. Bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan sesama umat Islam itu. Perbedaan tidak seharusnya membuat umat Islam berpecah belah. Belum lagi di suasana darurat COVID-19 seperti sekarang ini. Dan ini banyak terjadi. Baik yang menganjurkan untuk tidak melaksanakan berjamaah di masjid, tidak melaksanakan atau menyelenggarakan sholat Jum'ah di masjid, ataupun tidak menyelenggarakan sholat tarawih di masjid, maupun mereka yang tetap menyelenggarakan sholat Jum'ah dengan mengikuti protokoler pemerintah, tetap melaksanakan sholat tarawih dengan mengikuti protokoler pemerintah, itu mengacu pada kaidah yang sama. Tar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menarik ketika kita memahami apa yang dimaksud dengan mafasid, apa yang dimaksud dengan mafsadah. Pada pertemuan Majelis Ulama saya menyampaikan, mereka yang tidak menyelenggarakan sholat Jum'ah, tidak menyelenggarakan jamaah sholat maktubah atau sholat tarawih, berpegang bahwa menghindari kerusakan, menjauhkan diri dari kemungkinan menularkan atau tertular penyakit, harus didahulukan dari mendapatkan maslahat. Sholat tarawih dan sholat maktubah. Ternyata mereka yang tetap menyelenggarakan alasannya sama, darul mafasid. Setelah kita mencoba memahami, ternyata terjadi perbedaan yang tajam antar jamaah. Sebagai contoh, takmir menginginkan kita ikuti seruan MUI, PBNU, PP Muhammadiyah. Tidak kita selenggarakan, jamaah tetap bersikeras harus diselenggarakan. Maka mafsadah di sini yang difahami bukan mafsadah penyakit, tetapi mafsadah perpecahan di kalangan jamaah sendiri. Maka akhirnya diselenggarakanlah
sholat dengan mengikuti protokoler pemerintah. Mungkin mohon maaf bagi warga Muhammadiyah khususnya. Lantas bagaimana harus bersikap? Pada kesempatan yang sama di pertemuan Majelis Ulama pun saya sampaikan, sudah lazim kalau Majelis Ulama Kabupaten mengikuti tausiah Majelis Ulama Provinsi. Majelis Ulama Provinsi mengikuti pimpinan pusat Majelis Ulama. Lazim kalau PCNU Kabupaten mengikuti seruan maklumat PWNU, juga mengikuti seruan maklumat pimpinan besar atau pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, demikian pula di Muhammadiyah sudah selazimnya dan seharusnya sejak pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah juga menaati apa yang telah dirumuskan, diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Jadi itu, rahmatan lil alamin harus diwujudkan di antara umat Islam sendiri dulu. Ini sangat penting. Saya lebih mudah memahami bagaimana ketika Allah berfirman Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Saya pahami secara tekstual karena mudah memahami ayat ini bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapapun yang bersamanya, siapapun yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia harus ruhama'u bainahum, saling menyayangi, saling mencintai sesama umat Islam, sesama mereka. Adapun terhadap kufar harus bersikap tegas. Nah, memang kita melihat sebuah fenomena di mana ada sebagian umat Islam yang justru terbalik. Bersikap ruhama terhadap kufar, bersikap keras terhadap sesama umat Islam. Saya kira ini sebuah ironi. Bapak Ibu peserta jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Kemudian yang kedua, rahmatan lil alamin. Ini juga harus diwujudkan untuk seluruh umat manusia, tidak hanya yang muslim saja. Apapun agamanya, apapun suku bangsanya, Islam harus hadir sebagai rahmat. Kalau kita berbicara tentang umat manusia, maka kita akan berbicara tentang nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu, umat Islam bukanlah umat yang eksklusif, hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, bukan. Umat Islam harus hadir, memberikan rahmat bagi semuanya. Oleh karena itu, terkait dengan situasi saat ini, ya, pembatasan-pembatasan aktivitas yang kemudian berimbas kepada berbagai krisis multidimensi, saya kira harus menjadikan umat Islam ini terpanggil untuk kemudian berbuat sesuatu, membantu terhadap sesama. Kalau kita berbicara tentang saudara-saudara kita tanpa memilah agamanya, suku bangsanya, kemudian kita lihat keadaan mereka hari-hari belakangan ini, khususnya mereka yang berpenghasilan harian, hari ini bekerja, penghasilannya hanya bisa dipakai untuk 1-2 hari ke depan. Mereka yang tidak punya stok pangan cukup. Maka kalau kita ingin tampil sebagai rahmat, maka sudah semestinya umat Islam terpanggil untuk menggalang bantuan bagi saudara-saudara kita itu. Apa wujudnya? Yang mendesak tentu adalah makanan.
tetapi mungkin bisa kita wujudkan dalam bentuk yang lain, sehingga betul-betul bantuan itu sampai kepada mereka dan bermanfaat untuk mereka. Belakangan ini kita mendengar bahwa pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan dana untuk masyarakat. Tetapi pengalaman di lapangan, saya pernah mengalami, sebagai contoh misalnya saja, di satu RT didata yang layak menerima 5 orang misalnya. Ketika hal itu dicairkan, entah itu yang berupa raskin, apakah bantuan langsung tunai, apalagi jumlahnya tidak, ternyata ada 4 yang lain yang merasa juga layak menerima. Kemudian serta-merta mereka menyalahkan ketua RT, ketua RW, kepala dusun, kepala desa, dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaannya ini menjadi problem tersendiri. Nah, kita ingin bantuan yang konkret, yang nyata, dan tidak menimbulkan masalah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Nah, disinilah saya kira kepekaan sosial kita diuji. Kalau kita kemudian menyisihkan sebagian rezeki yang dikurniakan Allah kepada kita. Muhammadiyah memiliki Lazis Muhammadiyah. Organisasi lain memiliki lembaga tersendiri. Mengapa tidak kita salurkan harta kita kepada lembaga yang kita percayai? Mungkin dan sudah lazim manusia ini punya sifat apa kalau orang Jawa oval ya, bakhil, kikir. Tapi coba kita renungkan firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 41. Infiru hifafan wa thiqalan. Berangkatlah kamu dengan perasaan ringan ataupun dengan berat hati. Berangkat kemana? Berangkat berjuang. Wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Jadi orang berangkat berjuang, berangkat berperang itu pasti berat. Tapi kata Allah, dengan perasaan ringan maupun berat berangkat. Coba kalau kita alihkan ini ke pelaksanaan sholat yang wajib kita lakukan. Malas rasanya bangun, ya harus tetap kita laksanakan, wajib. Ada orang yang kemudian ikhlas atau tidak ikhlas, tapi tetap infak, tetap sedekah, zakat wajib. Sampai ada yang mengatakan lebih baik tidak ikhlas tapi sedekah daripada ikhlas tapi nggak sedekah. Lebih baik nggak ikhlas tapi nyumbang daripada ikhlas tapi nggak nyumbang. Tentu tidak demikian dengan kita. Ya. Kita infak, kita sedekah, ikhlas karena Allah sesuai dengan kemampuan kita. Ini penting untuk kami sampaikan. Karena terkait dengan histori sejarah berdirinya Muhammadiyah. Bagaimana Kiai punya sosial yang sangat tinggi. Sehingga beliau ini memahami nas Al-Quran satu langkah lebih maju daripada fuqaha yang lain. Misalnya, sering kita mendengar atau pernah saya sampaikan di beberapa kesempatan. Dulu di era masa perjuangan fisik, slogan yang paling sering diteriakkan adalah orang merdeka atau mati. Tidak sedikit orang yang kemudian untuk membela agama siap menyumbangkan nyawa demi membela agama. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan? Beliau dengan suara yang berat, penuh wibawa mengatakan, tidak usah kalian teriak-teriak menyumbangkan nyawa untuk membela agama. Karena kalau Allah menghendaki, baik melalui sakit ataupun tidak, kalian akan mati.
Cobalah kalian tawar-tawarkan hartamu untuk membela agama Allah. Nah, akal sehat kita kemudian berpikir, lebih berharga mana nyawa dengan harta? Kita berani menawar-nawarkan nyawa kita demi membela agama. Tapi ternyata ketika ditantang, diajak untuk menawarkan harta untuk kepentingan agama, justru berat. Maka terinspirasi firman Allah surah At-Taubah ayat 41, infiru khifafan wa thiqalan. Ya berangkat jihad, infak walaupun berat. Tetap kita harus berinfak untuk kepentingan agama. Dalam hal ini sungguh Kiai Haji Dahlan memaknai sebuah ayat dengan luar biasa di dalam surah At-Taubah ayat 34. Di sana dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan, mungkin dalam konteks sekarang lebih tajam kalau dimaknai, dan orang-orang yang menimbun adzhab, emas, wal fiddah, dan perak, wala yunfiquna sabilillah, dan tidak menginfakkan untuk kepentingan sabilillah. Fabashshirhum, berilah mereka kabar gembira, bi'adzabin alim, bahwa mereka akan menerima azab yang pedih. Pada saat itu, atau mungkin sekarang pun ada yang memahami ayat ini terkait dengan nisab emas dan perak. Ketika sudah sampai mencapai nisab, kemudian mengeluarkan zakat, selesai. Kiai Haji Dahlan tidak cukup demikian. Tapi apapun, siapapun yang menimbun harta hanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan tidak menafkahkan di jalan Allah, maka azab Allah sungguh sangat pedih. Ayat berikutnya menjelaskan, ketika hari di mana emas dan perak dipanaskan, kemudian disetrikakan di atas dahi mereka, lambung mereka, punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka, ini loh harta yang kamu simpan dan hanya kamu gunakan untuk dirimu sendiri. Rasakan. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu sekalian, rahmatan lil alamin, tidak cukup hanya Al-Quran memerintahkan, Allah memerintahkan kepada kita berjuang bi amwal, dengan harta. Saya kira dalam situasi seperti sekarang, orang-orang yang berkecukupan, longgar dalam rezeki sudah seharusnya terpanggil untuk bisa membantu saudara-saudaranya yang lain. Memang kita di lapangan akan melihat nanti jiwa kasih sayang yang besar. Sebaliknya ada orang besar tapi justru rasa belas kasihnya kecil. Ini tidak boleh terjadi pada diri kita. Sekali lagi, rahmatan lil alamin harus diterapkan di kalangan umat Islam, antar umat Islam yang pertama. Yang kedua, Islam harus hadir untuk seluruh umat. Sisi kemanusiaan, keadilan, itu harus dihadirkan oleh umat Islam. Kalau ini gagal, maka gagal pula orang memandang Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian yang ketiga, Islam sebagai rahmatan lil alamin juga diterapkan untuk seluruh makhluk. Yang pertama, kepada hewan. Yang kedua, kepada alam, flora dan fauna. Sampai ada akhlak Rasul itu ketika menyembelih binatang pun dianjurkan untuk memilih senjata yang tajam sehingga hewan yang disembelih tidak tersiksa karenanya. Pun demikian dengan menjaga kelestarian alam. Betapa sudah diingatkan oleh Allah, banyak musibah terjadi, kerusakan yang terjadi
di atas bumi ini, di lautan dan di daratan, karena ulah manusia. Maka Rasulullah Muhammad SAW yang membawa risalah sebagai rahmatan lil alamin dan menjadi kewajiban kita umatnya untuk juga membawa, sudah seharusnya tidak semena-mena memperlakukan alam. Mengambil manfaat berbeda dengan merusak. Ada sebuah kejadian, atau katakanlah sebuah kenyataan di wilayah kami, di mana wilayah kami ini penuh dengan perbukitan. Masuklah di sana para pemodal besar untuk kemudian mengajak masyarakat ya, dengan bahasa yang indah, iming-iming yang menggiurkan. Anda tidak kehilangan tanah. Sertifikat tetap milik Anda. Hanya tanahnya saja yang saya ambil dan Anda mendapatkan uang yang banyak. Belum cukup sampai di situ. Nanti akan menyerap banyak tenaga kerja dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah masyarakat terjadi gejolak antara yang pro dan kontra penambangan. Berbagai macam sebab. Yang satu khawatir sumber air akan mati. Karena mereka tahu, mereka faham bahwa air itu tersimpan di balik akar-akar pepohonan. Kalau itu diambil, digerus semuanya, mereka khawatir sumber air akan mati. Belum lagi polusi, belum lagi nanti jalan kampung yang dilalui dump truck sekian banyaknya mengganggu penghidupan masyarakat. Tetapi mereka yang setuju mengatakan, kenapa sih saya selama ini nganggur, tidak punya pekerjaan? Ada pekerjaan, tidak dibolehkan. Ini tanah-tanah milik saya sendiri dan lain sebagainya alasannya. Maka memang kita lihat bahwa sebagian alam kemudian mengalami kerusakan. Dan kita akan mewariskan sebuah kampung yang tidak lagi rimbun, tidak lagi sejuk, sumber airnya tidak lagi banyak. Kan bahwa segala sesuatu pasti ada manfaatnya. Manakala manfaatnya itu atau madharatnya lebih besar daripada manfaatnya, disitulah harus betul-betul kita kaji. Apakah itu bisa diteruskan atau tidak. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah kajian Ramadan rahimakumullah. Saya kira bagaimana kita umat Islam, bagaimana kita umat Muhammad SAW memiliki kewajiban untuk betul-betul bersikap sebagai pembawa rahmat, penuh kasih sayang. Yang pertama saya katakan, harus dibangun betul-betul sesama umat Islam. Perbedaan secara fikhiyah tidak boleh menjadi sebab pecahnya umat. Harus difahami bahwa ini memang sudah iradah Allah. Kalau Allah menghendaki umat ini satu semuanya iman bisa, tetapi memang Allah berkehendak memiliki manhaj yang berbeda. Setelah di akhirat nanti apa yang kalian perselisihkan itu. Yang kedua, kita harus tampil untuk seluruh umat manusia, tidak pandang bulu, agama, dan suku bangsanya.
Yang ketiga, rahmat bagi seluruh alam, tidak hanya kepada manusia tetapi akhirnya marilah kita memohon kepada Allah, semoga puasa kita, salat kita, ruku dan sujud kita, tadarus Al-Quran kita, seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah segera menjauhkan kita dari ujian yang kemudian kita semua dapat hidup secara wajar, beribadah secara nikmat, dan berkehidupan secara normal. Oleh karena itu, mengakhiri kajian sore hari ini, izinkanlah saya membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa rizqan wasi'an mubaraka wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawza bil jannah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tadarru'ana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna as-salamah warzuqna as-sa'adah warzuqna al-barakah warzuqna at-taufiq wal hidayah warzuqna al-istiqamah warzuqna husnal khatimah. Allahumma kshif 'anna 'anil bala'i wal waba'i wal ghala' birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengundang hadiah Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun